Desa Pancasan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Desa ini memiliki keunikan tersendiri karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai pembuat genteng. Industri genteng di Pancasan sudah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi identitas utama desa ini. Tradisi pembuatan genteng sudah berlangsung turun-temurun, dimulai dengan cara tradisional dan terus berkembang meskipun tetap mempertahankan kualitas. Penduduk Pancasan terletak terampil dalam produksi genteng berkualitas tinggi dengan teknik yang diwariskan secara turun-temurun. Halo semuanya, aku dari depan pabrik gentengnya nih. Yuk ikutin aku, biar tahu gimana keseruannya. Ikutin terus sampai habis ya. Jadi di sini sudah ada Ibu Maisaroh. Beliau adalah salah satu pekerja di pabrik ini yang udah bekerja selama 7 tahun loh. Wah, setia banget ya beliau. Di sini beliau menjelaskan bahan utama yang digunakan adalah tanah liat dan pasir laut. Tanah liat sendiri dipasok langsung dari Purbalingga, sementara pasir lautnya juga dipasok. Pabrik ini sebenarnya termasuk usaha yang bergerak di bidang agribisnis kehutanan loh, walaupun orang-orang lebih kenalnya sebagai pabrik genteng. Jadi pembuatan genteng di sini juga ada hubungannya sama sumber daya alam, terutama tanah dan pasir yang memang ada di alam sekitar. Nah, sekarang aku bakal nunjukin ke kalian gimana sih proses pembuatan genteng di pabrik ini. Penasaran kan? Yuk kita simak. Ini nih proses pencetakan genteng di pabrik ini masih menggunakan cara tradisional loh. Di sini setiap genteng dicetak satu persatu dengan tangan. Prosesnya cukup unik karena mesin pencetakannya diputar secara manual, terutama bagian atasnya. Nah, bagian atas mesin ini berfungsi untuk menekan tanah liat ke dalam cetakan, membentuknya jadi genteng dengan ukuran dan bentuk yang pas. Meskipun kelihatannya sederhana, tapi proses ini tetap membutuhkan keahlian khusus dari para pekerjanya supaya hasilnya bisa rapi dan sesuai standar. Cara tradisional kayak gini juga ternyata masih sangat efektif. Dan meski butuh waktu lebih lama, genteng yang dihasilkan tetap punya kualitas yang tinggi karena prosesnya sangat terkontrol dan detail. Setelah itu, pinggir-pinggirannya dirapikan agar memiliki bentuk yang sempurna. Jika sudah dirapikan, maka genteng diletakkan di tempat khusus untuk diangin-anginkan. Setelah dicetak dan dirapikan, genteng-genteng ini harus dijemur dulu supaya kering dan keras. Proses penjemuran ini sangat dipengaruhi oleh cuaca. Kalau cuaca lagi cerah dan panas, genteng ini bisa cukup dijemur cuma sehari saja. Namun, kalau lagi musim hujan, genteng ini butuh waktu hingga 5 hari untuk benar-benar kering. Makanya proses penjemuran ini cukup fleksibel dan menyesuaikan kondisi cuaca. Karena kalau nggak kering dengan sempurna, kualitas genteng bisa terganggu. Jadi ini juga jadi salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan produksi genteng di sini. Setelah genteng benar-benar kering, langkah berikutnya adalah memindahkan ke tempat penyimpanan khusus selama 3 hari. Proses ini penting banget untuk memastikan genteng benar-benar stabil sebelum masuk ke tahap berikutnya. Setelah 3 hari, baru deh genteng-genteng ini dibakar. Proses pembakaran ini dilakukan selama 1 hari penuh sampai malam. Setelah proses pembakaran selesai, genteng-genteng ini siap untuk dikirim ke pelanggan. Biasanya, genteng-genteng yang sudah jadi ini dikirim ke daerah Pemalang, menggunakan truk untuk distribusinya. Untuk harga, setiap genteng dijual dengan harga sekitar 1.300 per biji. Namun tentu saja nggak semua proses berjalan mulus. Salah satu tantangan terbesar ini adalah ketika bahan baku datang telat atau kualitasnya jelek. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum.